wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Fuza Fujiawati, salah satu mahasiswi dari Universitas Cendekia Abditama. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mata kuliah Ulumul Hadis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari MPDI. Baik, kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang ilmu al-jar wa ta'dil. Pengertian al-jar wa ta'dil. Ilmu jar wa ta'dil adalah bentuk lain dari penyelidikan terhadap kualitas suatu hadis. Penyelidikan dalam hal ini adalah penyelidikan yang dapat menjadikan sesuatu yang dapat diterima atau makbul atau ditolak atau mardud yang objek penyelidikannya berkaitan dengan sanad atau perawi hadis. Syarat-syarat bagi ulama jar wa ta'dil. Ulama sependapat atas kewajiban terpenuhinya syarat-syarat itu dalam diri pentakdil dan pentajrih. Di antaranya alim, bertakwa, wirai, jujur, tidak terkena jar, tidak fanatik terhadap sebagian perawi, dan mengerti sebab-sebab jar dan ta'dil. Metode ilmu jar wa ta'dil. Jar wa ta'dil memiliki 4 metode. Metode yang pertama, jujur dan tuntas dalam memberikan penilaian. Mereka menyebutkan sifat positif maupun negatif para perawi. Yang kedua, kecermatan dalam meneliti dan menilai. Dengan mencermati pernyataan-pernyataan ulama tentang jar wa ta'dil, kita bisa menemukan kecermatan mereka dalam meneliti. Yang ketiga, mematuhi etika jar wa ta'dil dalam menyatakan penilaian tidak akan keluar dari etika penilaian ilmiah. Yang keempat, secara global mentakdilkan, namun secara dalam mentajrihkan. Manfaat ilmu jar wa ta'dil. Ketidaktahuan terhadap benar atau salahnya suatu riwayat akan menjadikan tercampurnya antara hadis yang benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis yang palsu atau maudhu. Dengan mengetahui ilmu jar wa ta'dil akan memudahkan dalam menyeleksi mana hadis sahih, hasan, ataupun hadis dhaif, terutama dari segi kualitas rawi. Manfaat ilmu jar wa ta'dil ada 3. Yang pertama, untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi dapat diterima atau ditolak sama sekali. Yang kedua, untuk mengetahui kesohihan sanad dari sebuah hadis. Yang ketiga, untuk menyeleksi mana hadis sahih, hasan, ataupun hadis dhaif dapat dilihat dari segi kualitas rawinya. Tingkatan al-jar wa ta'dil. Tingkatan at-ta'dil. Tingkatan pertama menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan atau dengan menggunakan wazan af'ala dengan menggunakan ungkapan-ungkapan. Tingkatan kedua menyebutkan sifat yang menguatkan kesikohannya, keadilannya, ketepatan periwayatannya, baik dengan lafaz maupun dengan makna. Tingkatan ketiga menunjukkan adanya pensikohan tanpa adanya penguatan atas hal itu. Tingkatan keempat menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian. Tingkatan kelima tidak menunjukkan adanya pensikohan ataupun celaan. Tingkatan keenam, isyarat yang mendekati celaan atau jar. Tingkatan al-jar. Yang pertama, menunjukkan adanya kelemahan dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jar. Yang kedua, menunjukkan adanya kelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Yang ketiga, menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya. Yang keempat, menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis. Yang kelima, menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya. Yang keenam, menunjukkan adanya dusta yang berlebihan dan ini seburuk-buruknya tingkatan. Sebab-sebab ditolaknya riwayat.
Ada 5 hal yang menjadi penyebab ditolaknya seorang perawi, yaitu yang pertama, dusta. Yang dimaksud dusta ialah bahwa orang itu telah berbuat dusta pada suatu hadis atau pernah membuat hadis palsu atau maudhu. Yang kedua, tertuduh dusta. Yang dimaksud tertuduh dusta ialah perawi itu telah terkenal berdusta dalam pembicaraan, tetapi belum terbukti berdusta dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga, fusuk atau melanggar perintah. Fusuk yang dimaksud adalah dalam hal amal. Amal yang lahir bukan dalam hal akidah. Karena fusuk dalam urusan akidah termasuk dalam penganut bid'ah. Yang keempat, jahalah. Tidak dikenal atau jahalah, perawinya dijadikan dasar dalam menolak hadis adalah karena orang yang tidak dikenal namanya dan pribadinya. Yang kelima, penganut bid'ah. Yang dimaksud penganut bid'ah ialah mempunyai sesuatu yang i'tiqad yang menyalahi agama atau Al-Quran dan Sunnah dengan tidak sengaja lantaran kesamaran atau kesalahan pengertian. Apabila bid'ah ini karena disengaja, maka dinamakan kufur. Simpulan, jadi al-jarh wa ta'dil ialah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada perawi dan tentang pentakdilannya dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka dalam cakupan ilmu hadis. Al-jarh wa ta'dil pun mempunyai cara-cara tersendiri untuk menerima dan menolak ayat. Mentakdilkan dan mentajrihkan seorang perawi mempunyai hukumnya masing-masing. Dalam merawikan hadis, seorang perawi harus konsisten dan adil dalam menjalankan perintah agama dan berakal sehat. Dari semua penjelasan tadi, kita dapat mengetahui juga betapa pentingnya ilmu jarh wa ta'dil yang mengajarkan bahwa bagaimana cara menetapkan riwayat dan apakah riwayat seorang perawi dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak sekali kesalahan dalam menjelaskan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.